Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina Novitaria. Saya bekerja di SMA Negeri 2 Seluma. Saat ini saya sedang mengikuti program PPG dalam jabatan tahun 2022. Saat ini juga saya sedang melakukan pelaksanaan PPL untuk rencana aksi kedua. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, my student. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine. And you, ma'am? I'm fine too. Okay, we are going to our lesson today. Let's read it together. Dimas, could you read it on your place? Okay, before we start the lesson today, let's play together. Let's be playing together. To play is start. Please attend today. Ada semua. Oke, bagus ya. Tetap sekolah, disiplin, jaga kesehatan, dan kita tetap menjaga hidup sehat dan bersih ya. Oke, what about our lesson class meeting? Do you still remember? Materi kemarin tentang news item dalam bentuk koran. Tentang news item dalam bentuk koran. Oke, kalau hari ini kita tetap menantikan bentuk news item ya. News itemnya dalam bentuk, tapi bukan dari koran lagi. Nah, nanti kita akan membahas tentang koran, tapi kita ambil dari internet dan berita TV ya. Oke, sepertinya siswa saya ini kurang semangat ini. Gimana kalau kita melakukan tepuk semangat dulu? Kalian mulai tepuk semangat. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bagus ya. Gimana? Enak suasananya? Suka? Semangat? Siap untuk belajar? Siap. Nah, kita masuk ke materi kita tentang teks news item. Nah, nanti pertama-tama dengan pelajaran kita hari ini. Oke, membacakan kalian pahami ya. Membacakan pelajaran kita hari ini. The objective learning of our lesson today is melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning berupa kegiatan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik dapat membandingkan, dapat menyimpulkan, dan dapat menyusun teks news item ke dalam bentuk teks berita secara berkelompok dengan fungsi sosial, struktur teks yang lengkap dan sesuai konteks secara mandiri, rasa ingin tahu, dan dapat bekerja sama sesuai konteks penggunaannya secara benar, baik lisan dan tulisan, dengan mencapai 75% keberhasilan dengan rasa syukur, disiplin, jujur, bekerja sama, aktif, dan bertanggung jawab. Jadi nanti yang mengharapkan dari pembelajaran nanti kalian setelah ini ya, kalian bisa membandingkan, menyimpulkan, dan menyusun. Nah, kalau di minggu kemarin dalam bentuk teks beritanya koran, kalau hari ini kita dalam bentuk beritanya di internet dan di TV. Ya. Nanti ini ya, yang pertama, can you see whiteboard please? Ya, oke di sini ya. Nah, di sana ada gambar yang ditampilkan, so you can observe, read, and then understanding about the text. Jadi kalian nanti diamati, terus kalian baca, setelah itu pahami. Kira-kira what do you think about this text, ya, these pictures? Oke, finish? Selesai membacanya? Selesai. Oke, what do you think about this picture or this text? Oke, Rizal? Tentang kecelakaan lalu lintas. Tentang kecelakaan lalu lintas. Oke, clarification.
ini nanti juga dipahami. 57% of the title order controls Mungkin kalian local mendengarkan, international kalian baca ya. and 10% in 2020 implemented by title quarantine measures imposed in an effort to end the coronavirus outbreak. Setelah video ini, what do you think? Tadi kan beritanya dari internet ya. Tentang apa? Tentang berita globalisasi. Tentang berita globalisasi. Oke, bagus. Tentang berita globalisasi. Nah, sekarang kalian bisa lihat bagian video pembelajaran. Kalian pahami, dengarkan. To talk about news item facts. Oke, sebenarnya apa sih teks itu? Seperti yang bisa dilihat di sini, news item text adalah sebuah teks yang berisikan kejadian. Itu adalah video pembelajaran kita hari ini. Yang mau tanyakan kira-kira sampai di sini? Ya. Bagaimana cara kita mencari berita dari internet? Bagaimana cara kita mencari berita dari internet? Ada yang kira-kira yang tahu yang bisa menjawabnya nak? Bagaimana kira-kira kita bisa mencari berita dari internet? Yes, ma'am. Dengan cara membuka aplikasi yang ada di dalam HP atau laptop. Misalnya Google Chrome, YouTube, dan biasanya ada alamat situs webnya. Biasanya kalau kita mencari berita di internet itu biasanya ada aplikasi atau misalnya di laptop itu kita buka ada situs atau bagaimana kita klik linknya. Kalau misalnya kita mencari berita tentang apa, jadi di sana ada yang tersendiri tentang berita misalnya seperti tadi ya ada traffic incident. Jadi kita buat berita tentang traffic incident yang terbaru ada biasanya di sana nampil ya. Itu biasanya cara mencari internet di berita dari internet. Sekarang dari materi video pembelajaran kita bisa menyimpulkan ya dalam bentuk generic structure-nya. Dalam bentuk generic structure-nya apa saja tadi bisa kalian sebutkan generic structure-nya? Generic structure-nya apa nak? Pertama, ini should be ya, ini should be terus yang kedua apa? Elaboration. Ya, atau background of observation. Terus yang ketiga apa? Sorted. Ya, ada sort. Nah, tadi kalian sudah melihat berita dari TV dan dari internet ya. Ada teks, kalian sudah juga memahami teksnya tadi ada yang mengatakan tentang kecelakaan lalu. Nah, sekarang berdasarkan isi teks ya, berdasarkan dari generic structure sebuah teks news item itu baik dari berita internet ataupun dari berita TV. So kalian sekarang apakah kalian bisa membandingkan ya, compare the content of the text of the news item. This is based on generic structure-nya. Jadi nanti kalian membandingkan dan kasih waktu selama 5 menit untuk bekerja sama ya, untuk bekerja sama. Nanti kalian diskusikan bagaimana antara berita dari internet dan berita dari TV. Di sini berdasarkan bagian dari generic structure-nya ya. Kalian sudah menonton video tadi TV-nya video TV tentang suatu berita globalisasi, terus dari internet tadi tentang apa tadi nak? Kecelakaan? Ya, kecelakaan lalu lintas. Memang isinya ya, isi berita dari internet itu bagaimana, dari TV bagaimana, dia berdasarkan generic structure yang ada pada teks news item. Coba gimana cara perbandingannya nak? Isi berita di internet lebih rinci daripada isi berita dari TV. Karena kalau isi berita dari TV hanya menyampaikan bagian yang terpenting saja. Berarti isi berita dari internet lebih rinci dibanding dari TV. Kenapa? Karena kalau dari TV dia hanya menyampaikan bagian yang terpenting saja. Hanya menyampaikan bagian dari yang terpenting saja. Itu dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya lebih detail juga internet dibanding TV. Itu ya yang bagian untuk kalian membandingkan. Jadi sekarang kalian
kalian perhatikan videonya ya, dengarkan videonya tentang apa LKPD kalian kerjakan bersama-sama, diskusikan, terus dibaca bentuk ininya ya, generic structure-nya. Berarti sekarang kalian perhatikan video dari LKPD yang member 3. The full truck lost control while spending on a Manguraharjo Bridge, Surabaya, and suffered serious accident. The truck crashed the motorcycle that came from the opposite direction and burned. A pedestrian. Nah, di sini di LKPD-nya sudah ada, kalian baca ya. Meskipun membuat dalam bentuk video, tapi tetap menuliskan bentuk teksnya di sini, tapi dia kan masih belum membuat dalam bentuk satu paragraf. Oke, di LKPD ini kalian buatlah kesimpulan ya dari isi teks keseluruhan ya, kesimpulannya apa. Terus nanti kalian tentukan bagian susun menjadi sebuah teks berdasarkan generic structure dalam bentuk tabel, dalam bentuk bagan seperti ini ya. Nah, nanti kalian tentukan ini judulnya apa. Gitu. Kan sudah ada ya di video, kalian bisa melihat ada judulnya di sini ya. Judulnya apa? Terus kalian aspek dari ini ada social function. Nah, social function dari teks ini apa? Terus misi type-nya yang mana? Yang bagian dari kerjakan memberi waktu selama 10 menit. Kan? Pahami dulu isi teksnya. Yang di sini. Ini isi teksnya kalian kerjakan. Nanti kalian buat dalam bentuk tabel ya. Ya, buat dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi tentu nanti kesimpulannya apa dari nah. Nomor 1. Gimana hasil dari LKPD kalian? Hasil dari LKPD tadi, social function to inform the reader of listener about the traffic accident. Hasilnya yaitu ada fungsinya yaitu menginformasikan kepada pembaca atau pendengar tentang suatu berita kecelakaan lalu lintas. Tentang suatu berita kecelakaan lalu lintas. Itu yang bagian ininya, social function-nya. Terus bagian ininya yang bagian mana? Cepat-cepatnya saja nak. Di bagian kalimat pertama itu yang bagian initial ribbon-nya. User even a full truck lost control Sampai di while mana itu? Sampai di mana dia kalimatnya? sampai di insiden. Oh itu untuk ya itu untuk initial ribbon. Terus kalimat kedua sampai ke kalimat keberapa? Ya, elaboration. Itu bagian shortish yang mana? Shortish yang pedestrian who saw the incident saw that the full truck was seen speeding, then all of students were put and hit a motorcycle to come from the front on 1 December 2015. Jadi di sana ada KPD di baris kedua ya. Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Dari hasil LKPD kalian, menurut kalian apa kesimpulan pembelajaran kita tentang Indonesia hitam yang beritanya kita ambil dari internet dan dari TV? Kira-kira kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini apa? Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah tentu news item mempunyai aspek sosial, function, generic structure, language feature dari manapun sumbernya, baik dari internet maupun TV dan sumber lain. Iya, jadi kita tetap memperhatikan generic structure-nya dari bentuk personalitas, baik itu dari orang ataupun TV. Ya, bagus ya. Nah, nanti tugas kalian di rumah, nanti kamu mencari berita di TV tentang tadi traffic accident. Terus dari misalnya tentang banjir atau misalnya tentang pendidikan. Cari berita itu sebagai bahan referensi, kalian pahami. Kira-kira nanti kalian lihat lagi seperti video, seperti yang menjelaskan di sekolah tadi. Itu bagian generic structure-nya yang bagaimana. Itu saja untuk hari ini ya. Nah, sebelum kita tutup,
hari ini gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, hari ini sampai di sini dulu untuk materi kita. Nanti ke depannya kita akan membuat rancangan ya, membuat suatu proyek untuk pembelajaran kita di minggu yang akan datang. Oke, sebelum kita tutup materi hari ini, could you please, Dimas, begin to pray, ya?